Yuk kita beli emas untuk tabungan nanti kita. Yuk kita beli emas, bisa untuk investasi. Ayo kita beli emas untuk tabungan kita. PT Pegadaian, Bapak Ibu langsung menjawab. Semangat mengemaskan Indonesia Untuk masa depan kita. Yuk kita beli emas. Jadi memang kegiatan media gathering ini memang kegiatan rutin ya. Nanti itu agenda mungkin tahunan atau agenda berkala. Jadi bukan hanya di Kalsel. Jadi kita itu merencanakan di seluruh area kita tuh ada nanti kegiatan media gathering. Nah ini mungkin yang pertama di tahun ini kita melaksanakan di area Banjarmasin. Jadi di antara seluruh 5 area di wilayah Kanwil Balikpapan kita melaksanakan yang pertama kali untuk di area Banjarmasin. Nah ini juga nanti merupakan ya awal mula dari sinergi untuk yang lebih besar lagi dengan seluruh pihak media. Jadi memang di Kanwil Balikpapan ini juga cukup bagus. Jadi peningkatan bisnis kita sampai di bulan Mei ini kita bisnisnya tumbuh sebesar 17%. Jadi year to date. Jadi kita tuh dari 6,5 triliun, sekarang kita sudah mencapai di angka outstandingnya di 7,6 triliun. Nah jadi pertumbuhan kita termasuk nomor 3 terbesar. Nah khusus untuk area Banjarmasin, pertumbuhan bisnisnya nomor 1 Selindo. Jadi all produknya tumbuh sebesar hampir 50%. Nah sedangkan untuk emasnya tumbuh sebesar, dan itu dikontribusikan oleh pertumbuhan kinerja cicil emas yang luar biasa, yaitu tumbuhnya 200%. Atau nomor 2 Selindo untuk cicil emas. Jadi Bank Emas adalah, jadi memang di Indonesia Pegadaian termasuk lembaga resmi yang ditunjuk sebagai Bank Emas. Jadi kemarin di bulan Februari langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah dalam rangka itu juga kita juga kemarin hari ini juga tadi berdiskusi dengan seluruh elemen masyarakat. Jadi kita kemarin silaturahmi juga dengan Bapak Gubernur Kalsel, dan tadi pagi juga kita silaturahmi dengan pihak dari akademisi yaitu rektor dari ULM. Nah itu dalam rangka juga untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait Bank Emas ini. Jadi ini bukan terkait bisnis juga, tetapi ini merupakan industri baru juga kan, sehingga perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari akademisi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Jadi kita secara nasional, jadi dari Pegadaian juga target kita di 2025 ini secara bisnis itu sudah achievementnya itu sudah di 98,5%. Jadi tinggal sedikit lagi, dan ini tentunya didukung oleh peningkatan harga emas yang cukup signifikan. Karena memang bisnis kita itu 80%-nya itu adalah bisnis emas, baik itu gadai maupun cicil emas. Jadi 80%-nya ditopang oleh kenaikan harga emas. Nah, sedangkan untuk nasional kita memang punya target untuk cicil emas itu hingga mencapai 10 triliun rupiah untuk outstanding-nya. Dan itu tumbuh hingga 400%. Dan alhamdulillah sekarang posisinya itu sudah mencapai 60% lebih untuk pencapaian dari target akhir tahun. Ya, untuk Kalimantan termasuk untuk cicil emasnya itu kita nomor 3 nasional juga. Jadi kita tuh secara year to date untuk bisnis emasnya itu tumbuh 140%. Sementara rata-rata nasional adalah masih tumbuh sekitar 90-an%. Jadi dan itu disumbang paling besar oleh area Banjarmasin karena pertumbuhannya itu 200% untuk area Banjarmasin sendiri. Seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa saat ini banyak platform yang menawarkan cicil emas melalui digital. Jadi saran kami adalah memastikan bahwa platform digital itu yang pertama berizin dari otoritas, dalam hal ini OJK. Nah, kalaupun kita tidak bisa memastikan bahwa apakah platform ini berizin OJK atau tidak, maka saran kami gunakan layanan pengecekan OJK bahwa apakah layanan yang saya sedang akses ini itu berizin atau tidak. Yang kedua, jangan kita tergiur dengan return atau hasil yang sangat besar gitu, apalagi dalam waktu singkat gitu, karena ini juga bisa menjebak kita ketika kita ingin berinvestasi emas.
Nah mungkin itu ya untuk tipsnya agar kita berhati-hati dalam terima kasih. Jadi kalau saat ini seperti yang review tentunya dari aplikasi kami dengan terus melakukan pengembangan, user kami itu terus tumbuh gitu ya dari sisi pengguna, dan ini juga signifikan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di outlet Pegadaian, bahwa setiap nasabah kita itu kita mengedukasi untuk menggunakan aplikasi ini, karena akan sangat memudahkan si nasabah ini, karena tidak perlu lagi tentunya datang ke outlet kita ketika bisa mengoptimalkan aplikasi ini, mulai dari layanan apapun, mulai dari transaksi awal, pembayaran, sampai kemudian dengan pelunasan, itu sudah terintegrasi di aplikasi kita ini. Kecuali kalau ketika melakukan penembusan baru datang ke outlet kami untuk mengambil barang jaminannya, mungkin tinggal itu. Ini tentu kita PW Kalimantan Selatan mengapresiasi ya kegiatan media gathering dari Pegadaian. Ini salah satu hal yang membuka mata kawan-kawan wartawan. Ternyata Pegadaian itu bukan hanya gadai, tapi juga ada sampai tabungan emas ya. Nah ini penting juga kita sampaikan ke masyarakat. Nah ternyata kegiatan media gathering ini bukan berhenti dari sini saja. Tadi Pinwil Pak Rigali, kalau bisa nanti kegiatan-kegiatannya ada lomba penulisan, termasuk nanti juga ada uji kompetensi wartawan. Nah nanti kata beliau, ayo sama-sama nanti kita bicarakan bagaimana MOU untuk kegiatan ke depannya. Nah ini bagi kita tentu cukup berterima kasih ya terhadap Pegadaian yang ternyata tidak hanya kegiatan sampai di sini, tapi juga ada nanti peningkatan sumber daya untuk pendidikan wartawan di Kalimantan Selatan.